Jadi yang pertama itu ada definisi. Definisi dari campak sendiri itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan yang sangat menular. Nah, virus campak ini itu adalah spesies virus RNA berantai tunggal negatif, berselubung, tidak tersegmentasi, termasuk dalam family Morbili virus Paramyxoviridae. Kemudian gambaran epidemiologinya itu pada tahun 1963 masih belum ada vaksinasi universal. Epidemi terjadi setiap 2-3 tahun dan menyebabkan 2,6 juta kematian per tahunnya. Nah, kemudian pada tahun 2018, lebih dari 140.000 orang meninggal karena penyakit campak ini, terutama pada anak kecil yang berusia 5 tahun. Nah, makanya penyakit campak di Indonesia menjadi masalah kesehatan yang harus ditangani karena kasusnya itu masih tinggi dan juga masih terdapat kejadian luar biasa atau KLB. Baik, selanjutnya itu ada etiologi dan patogenesis. Next. Adapun etiologi penyakit campak ini disebabkan oleh virus campak dari famili Paramyxovirus yang bergenus Morbillivirus. Virus ini adalah virus RNA yang dikenal hanya mempunyai satu antigen. Virus campak, struktur virus ini mirip dengan virus penyebab parotitis epidermis dan parainfluenza. Nah, virus ini berbentuk bulat dengan tepi kasar dan berdiameter 140 nanometer dan dibungkus oleh selubung luar yang terdiri dari lemak dan protein. Kemudian patogenesis. Penyebaran infeksi dari penyakit campak terjadi jika terhirup droplet di udara yang berasal dari penderitanya. Kemudian virus campak ini masuk melalui saluran napas dan melekat di sel-sel epitel saluran napas. Setelah penyebaran ini terjadi, viremia primer disusul dengan multiplikasi virus di sistem retikulodendotelial di limpa, hati, dan kelenjar limpa. Baik, materi selanjutnya yaitu penularan. Seperti yang kita tahu, campak termasuk penyakit infeksi virus yang dapat menular secara langsung melalui udara. Di sini sumber penularannya yaitu manusia sebagai penderita. Kemudian penyakit campak termasuk penyakit infeksi yang menular secara langsung melalui itu ada droplet, ada melalui air liur atau lendir, bersalaman, dan benda yang terinfeksi percikan air liur. Baik, selanjutnya itu ada pencegahan dan penanggulangan, dan saya akan menjelaskan tentang pencegahan. Next slide. Nah, pencegahan penyakit campak itu dapat dilakukan dengan usaha yang pertama itu pemberian ASI atau nutrisi adekuat kepada anak usia 0 sampai 4 bulan. Nah, itu berfungsi untuk meminimalisir faktor resiko dibandingkan dengan bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif. Nah, selanjutnya itu pemberian imunisasi. Nah, pemberian imunisasi ini dibagi berdasarkan umur. Yang pertama yaitu dari umur 9 sampai 11 bulan dikasih imunisasi campak, dan pada umur 12 sampai 18 bulan dikasih vaksin MMR, dan vaksin MMR ini diulangi pada umur 5 sampai 7 tahun. Gunanya apa? Agar membantu merangsang sistem imunitas tubuh untuk membuat antibodi yang efektif untuk melawan penyakit campak. Nah, yang terakhir ini pencegahannya menjaga kebersihan rumah. Nah, itu bisa dari rumah, tidak berbagi peralatan makan dan perlengkapan mandi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menutup hidung dan mulut ketika batuk. Dan yang terakhir, membersihkan rumah secara rutin dan dengan disinfektan. Baik, untuk yang selanjutnya itu terkait dengan penanggulangan. Nah, secara spesifik belum ada obat untuk mengobati penyakit campak ini. Obat yang diberikan itu hanya berupa untuk mengurangi keluhan pasien seperti demam, batuk, diare, ataupun kejang, di mana pada hakikatnya penyakit campak akan sembuh dengan sendirinya. Namun, adapun hal-hal yang bisa dilakukan guna menanggulangi penyakit campak itu, yang pertama untuk usia 0 sampai dengan 6 bulan, bagi bayi yang tidak mendapatkan ASI, diberikan vitamin A untuk meringankan perjalanan penyakitnya.
Kemudian untuk anak usia 6 sampai dengan 11 bulan, pada saat penderita ditemukan, diberikan vitamin A sebanyak 1000 international unit dan kapsul kedua akan diberikan di hari keduanya. Kemudian yang kedua itu dengan cara mereduksi. Nah, yaitu upaya penurunan angka kematian campak dengan strategi imunisasi, yakni meningkatkan cakupan imunisasi campak rutin dan memberikan imunisasi tambahan di daerah dengan insiden campak yang tinggi dengan cara melakukan kegiatan surveillance campak terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga itu dengan mengeliminasi penyakit campak untuk memutus mata rantai transmisi virus campak dengan program pemerintah melalui program pencegahan berupa imunisasi MMR yang bermanfaat untuk memberikan kekebalan bagi masyarakat terhadap ancaman penularan virus campak. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.